Halo Sobat One Health, kembali lagi bersama kami di One Health Collaborating Center Cuap-Cuap. Bersama kami One Health Collaborating Center Universitas Gadjah Mada. Dan saya Faiz Mahfud sebagai host pada kesempatan hari ini. Episode hari ini adalah hasil kolaborasi dari One Health Collaborating Center Universitas Gadjah Mada dengan One Health Collaborating Center Universitas Udayana. Di bawah pendanaan dari International Alliance Against Health Risks in Wildlife Trade. Dengan program The Application of One Health Approach to Raise Wildlife Protection Awareness in Indonesia atau OHW, kami membuat podcast atau series podcast ini bersama OHCC di seluruh Indonesia. Pada episode kali ini kami akan membawakan sebuah tema atau topik yang dekat dengan masyarakat di Yogyakarta, dengan judul Conserving Health Facts About Bats and Long-Tailed Macaques in Yogyakarta. Nah, untuk membahas tentang kelelawar dan juga monyet ekor panjang, kali ini kita sudah kedatangan tamu atau pembicara yang merupakan expert atau pakar di bidang satwa liar. Beliau adalah Dr. Hewan Heri Wijayanto, Master of Philosophy. Beliau merupakan kepala program studi kedokteran hewan Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau merupakan anggota dari Komite Etik Penggunaan Hewan untuk penelitian di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Beliau juga memiliki banyak pengalaman tentang penelitian dan juga publikasi atau penelitian di topik-topik wildlife. Nah, terutama beliau ini sangat pakar dalam primates atau primata. Makanya cocok sekali nih untuk beliau kita jadikan narasumber pada episode kali ini. Selamat datang Dr. Heri. Selamat bertemu. Baik, terima kasih sekali sudah berkenan untuk hadir ke episode kami kali ini untuk membahas tentang kelelawar dan juga monyet ekor panjang. Nah, kenapa sih kami membawa tema kelelawar dan juga monyet ekor panjang ini? Sebenarnya concern utama kami adalah yang pertama, kelelawar ini kan mulai menjadi topik yang hangat itu sejak adanya COVID ya. Betul. Dok, mulai dari adanya pandemi, kemudian ada isu-isu sebenarnya kelelawar ini yang membuat atau sumber dari si COVID ini. Nah, kami ini pengen tahu nih sebenarnya apa benar kelelawar itu menjadi sumber dari penyakit itu. Nah, selain itu juga adanya monyet ekor panjang yang juga dekat dengan masyarakat di Yogyakarta. Sebagai contoh ada di Taman Nasional Gunung Merapi dan juga ada di masyarakat yang kita tahu itu di salah satu desa atau di daerah Kulon Progo itu juga dekat dengan monyet ekor panjang. Nah, tentu Sobat One Health semua, kelelawar dan juga monyet ekor panjang ini menjadi topik yang tidak hanya menarik untuk peneliti, tapi juga sebenarnya menarik untuk masyarakat ketahui secara umum. Nah, untuk memulai diskusi kita pada hari ini, atau kesempatan kali ini, mungkin pertanyaan yang pertama kami ajukan adalah sebenarnya signifikansi apa sih yang dimiliki kelelawar dan juga monyet ekor panjang ini untuk ekosistem atau kesehatan manusia atau kesehatan masyarakat secara umum, Dok? Baik, terima kasih untuk One Health Collaboration Center yang sudah mengundang saya. Dan sebenarnya ini dua hal yang mau kita campurin atau mau pisah, saya manut ini ya. Jadi memang kelelawar dan monyet ekor panjang ini sama-sama dua satwa liar yang sangat potensial berpengaruh kepada sendi-sendi kehidupan kita. Terutama kita ngomong tentang kesehatan ya. Nah, kenapa kelelawar itu menjadi satu katakanlah penular yang sangat potensial? Yang pertama, kelelawar itu adalah salah satu mamalia dengan jumlah spesies yang sangat besar. Nah,
Mengapa dia menjadi sangat potensial? Karena kita tahu kelelawar ini punya kemampuan terbang. Pada beberapa negara yang perbatasannya itu tidak dibatasi oleh lautan, taruhlah seperti misalnya Malaysia dengan Singapura, dengan Thailand, itu kan daratan semua. Mereka bisa lintas negara. Yang menarik lagi adalah ketika kelelawar itu terinfeksi atau membawa bibit penyakit tersebut, dia sendiri tidak sakit. Tetapi dia bisa menularkan itu ke satwa lain, hewan domestik, termasuk ke manusia. Nah, berbicara tentang COVID-19 kemarin, ada yang menyatakan bahwa itu ditularkan oleh kelelawar. Ya sebenarnya yang jadi kambing hitam kalau kelelawar itu tidak hanya COVID. Dulu ketika Ebola pertama kali outbreak itu juga yang jadi kambing hitam itu kelelawar. Kelelawar. Tetapi kita tahu bahwa bukti saintifik bahwa COVID dari kelelawar itu belum ditemukan sampai sekarang. Dan yang ada itu adalah penularan human to human. Oh, berarti malah lebih ke manusia ya, Dok? Betul. Nah, tetapi bukan berarti kelelawar tidak bisa. Bisa. Beberapa virus yang ada di dalam tubuh kelelawar dan berpotensi untuk menular ke manusia itu umumnya adalah RNA virus. RNA virus. Kenapa RNA? Karena RNA virus itu mutasinya lebih cepat dibandingkan dengan DNA virus. Nah, justru mutasi itu yang menyebabkan daya infeksinya menjadi lebih tinggi kalau dia masuk ke manusia. Karena dia tercampur gitu ya, maksudnya kayak banyak. Karena sudah mutasi, mungkin saja yang tadinya non patogen jadi patogen, yang tadinya non infeksius jadi infeksius. Bahkan beberapa bakteri itu yang dijumpai di dalam kelelawar itu dia sudah bermutasi sehingga menjadi bakteri yang multi drug resistant. Jadi dia resisten terhadap obat. Karena apa? Karena dia mampu mengembangkan gen yang disebut dengan ASBL. Nah, ketika bakteri ini menginfeksi manusia, maka bakteri yang masuk di dalam tubuh manusia itu adalah bakteri yang sudah resisten terhadap obat-obatan. Karena ada gen ASBL tadi. Berarti signifikan sekali ya, maksudnya kayak si kelelawar ini tidak hanya membawa virus tetapi juga bakteri yang menularkan. Nah, nanti mungkin bisa kita bahas juga bagaimana identifikasi mikroorganisme yang dibawa oleh kelelawarnya itu, kemudian bagaimana pencegahannya. Itu mungkin harus kita sebarkan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kita tahu masyarakat kita itu masih banyak yang mengkonsumsi kelelawar. Itu juga, Dok, yang menjadi salah satu. Itu yang mungkin menjadi salah satu concern kita agar penyebaran penyakit itu tidak terjadi. Dan umumnya kalau dari kelelawar memang fatal. Yang jelas kelihatan atau yang jelas disebarkan oleh kelelawar adalah Nipah Nipah virus ya. Dan itu kan kalau sudah kena manusia fatality-nya itu bisa sampai 100%. Itu bikin luar biasa. Penyakit apa, Dok, namanya? Kayak Nipah virus. Radang Nipah itu sebenarnya dia itu menyerang sistem saraf. Iya. Dan itu memiliki fatalitas yang tinggi. Kemudian juga Lissa virus misalnya. Lissa virus itu kan kita tahu yang menyebabkan rabies. Dan kita juga tahu rabies itu kalau sudah masuk ke dalam sistem saraf manusia fatal. Itu ya sudah. Karena hampir tidak ada obat yang bisa menembus
sistem saraf, menghentikan penyebaran virusnya itu sudah nggak mungkin lagi. Jadi kalau sudah positif rabies dan masuk ke saraf itu ya sudah siap-siap ditarik dari peredaran. Jadi manusia. Begitu. Ya, artinya apa? Bahwa satwa liar itu sebenarnya sangat potensial untuk menyebarkan berbagai agen-agen infeksi, baik itu virus, bakteri, jamur, kemudian parasit ya, dan itu semua bisa menginfeksi manusia. Itu dari sisi kelelawar, jadi dia memang sangat berbahaya karena itu tadi mamalia yang bisa terbang ya. Manusia juga mamalia dong. Mamalia juga. Nah, karena dia bisa terbang, dia bisa lintas batas, dia bisa kemana saja, sehingga ketika dia itu membawa bibit penyakit ya bisa menyebar kemana-mana. Itu untuk kelelawar. Nah, untuk yang monyet ekor panjang, ya mungkin kita belum pernah mendapatkan pengalaman luar biasa dari penyakit yang disebarkan oleh monyet ekor panjang ya. Tetapi yang harus kita waspadai untuk monyet itu kurang lebih 90% DNA-nya itu mirip dengan manusia. Jadi dalam tanda petik kalau sudah 90% mirip, itu juga penyakitnya bisa saling bertukar. Dan penyakit yang saat ini banyak menular baik dari monyet ekor panjang ke manusia atau dari manusia ke monyet ekor panjang itu kan yang baru-baru ini muncul adalah monkeypox. Jadi memang itu bisa saling bertukar kita monkeypox ini. Kemudian juga ada hepatitis. Meskipun yang pernah kita jumpai infeksi hepatitis pada orang hutan itu strainnya sedikit berbeda dengan strain hepatitis manusia, tetapi bukan berarti tidak bisa menginfeksi. Lalu juga TBC, tuberkulosis itu juga bisa ditularkan dari biasanya sih jalurnya dari manusia ke non-human primate. Nah, dari non-human primate nanti bisa balik lagi ke manusia atau menyebar di dalam populasi itu mereka. Nah, kalau sampai ini terjadi kan itu sesuatu yang sangat mengerikan. Sehingga beberapa riset yang dilakukan itu kita berusaha untuk memetakan penyakit-penyakit yang diduga disebarkan oleh monyet ekor panjang, sehingga beberapa kerjasama sudah kita lakukan dengan beberapa BKSDA baik di Jawa maupun yang terakhir mungkin juga di Bali kita melakukan pemeriksaan darah dari monyet ekor panjang ini, dan ternyata memang ada beberapa penyakit yang kita temukan juga di monyet ekor panjang itu, meskipun sejauh ini belum terlalu mengkhawatirkan, tetapi interaksi yang non alami antara manusia dengan satwa liar itu ternyata membuka celah untuk terjadinya penyebaran penyakit zoonotik tadi. Iya. Menarik sekali ya, Dok ya. Ini menjadi awalan yang bagus untuk diskusi kita tentang kelelawar dan juga monyet ekor panjang. Mungkin monyet ekor panjangnya kita singkat biar lebih gampang, MEP saja ya, biar lebih enak nyebutnya. Sebenarnya yang lebih berbahaya dari MEP. Apa itu? Kera. Jadi orang hutan, simpanse, gorila itu, simpanse itu 97-99% mirip manusia. Sehingga penularan penyakit yang terjadi antara manusia dan kera itu menjadi hampir tidak bisa dibatasi. Jadi, kalau hewan-hewan lain mungkin ada penyakit yang menginfeksi hewan tersebut, tetapi ketika masuk ke manusia dia tidak patogen, tidak infeksius misalnya. Tapi kalau sudah ngomongin kera, kalau diinfeksi di kera, sudah hampir pasti ke manusianya juga kena infeksius. Baik, melanjutkan ke pertanyaannya yang tadi kan sudah kita buka dengan bagaimana sih
monyet ekor panjang atau MEP ini dan juga si kelelawar ini bisa menularkan penyakit. Nah, mungkin yang perlu teman-teman pendengar dan juga masyarakat tahu itu bagaimana sih jalurnya, kok bisa dari si satwa liar ini kok bisa masuk ke manusia, itu jalurnya gimana ya, Dok? Baik, menarik sekali nih pertanyaannya. Jadi begini, meskipun kita punya dunia yang berbeda antara manusia dengan satwa liar, tetapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa ada interaksi antara manusia dengan satwa liar, apakah itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan tadi saya katakan interaksi non alami itu membuka celah untuk terjadinya penularan. Apa sih interaksi yang non alami itu? Interaksi non alami adalah ketika ada perilaku manusia yang berpengaruh terhadap si satwa liar itu, entah intervensi, entah perilaku atraktif untuk memancing satwa liarnya itu, sampai pada perburuan dan konsumsi daging satwa liar. Nah, terkait dengan kalau yang kelelawar itu sebenarnya kan penularan bisa langsung dan tidak langsung. Penularan langsung misalnya kalau katakanlah kita kebetulan nggak punya ya vampir ya. Kelelawar vampir nggak punya. Kelelawar vampir kan kita nggak punya. Kalau di beberapa negara Eropa, Amerika kan ada itu. Dia menggigit, menghisap darah. Nah, pada kasus seperti itu penularannya memang secara langsung ya, gigitan. Misalnya Lissa virus misalnya yang menyebarkan rabies itu dari vampir juga bisa. Makanya vampir itu selain anjing, kucing, monyet ya, dia juga menyebarkan rabies si vampir itu. Kemudian yang tidak langsung bagaimana? Yang tidak langsung itu kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya berinteraksi dengan kelelawar. Sebagai contoh, dulu zaman saya kecil itu kakek nenek itu kalau bilang angger wis dipangan, kalau sudah dimakan kelelawar mesti mateng, itu mesti enak. Terus sisanya buah diambil ya, buah. Sisanya dimakan manusia. Yang kita lupa sudah ada ekskret yang masuk, yang nempel di buah itu. Kayak liurnya betul, liur, urin, kemudian kotoran, feses, kotoran segala macam itu kan sudah nempel di situ ya. Itu yang terjadi pada Nipah virus. Jadi pekerjanya itu diduga bukan karena terinfeksi dari babi yang dipelihara yang terinfeksi Nipah, tapi karena dia makan buah yang sudah bekas digigit, yang sudah dimakan oleh kelelawar. Nah, itu yang kemudian yang lain lagi bagaimana konsumsi kelelawar. Konsumsi kelelawar itu kan pasti ada tangan-tangan ini yang harus kalau orang Jawa bilang bedeti ya. Jadi membersihkan tubuh dari kelelawar itu kan pasti gitu ya. Ada interaksi manusia yang menyentuh langsung. Dan di situ juga banyak sekali sekret yang tertumpah, bisa darah, bisa kotorannya, bisa air liurnya segala macam, dan itu semua sudah mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Jadi ada yang bilang kelelawar itu obat asma segala macam ya. Benar mungkin iya. Ya kalau kita makan yang sudah matang mungkin kita nggak masalah ya. Tapi yang memasak dia punya resiko besar untuk kemungkinan tertular itu. Itu kalau dari kelelawar. Bahkan kalau misalnya kita nggak makan sisa buahnya, kita nggak makan dagingnya, kita tidak berinteraksi dengan kelelawarnya, ketika kita masuk ke gua pun kan banyak kotoran, sisa-sisa semua yang dibuang di dalam gua itu, dan itu semua seperti Nipah virus itu banyak juga dijumpai di feses kelelawarnya. Sehingga kalau kita itu selusur gua, kemudian di dalam guanya itu ada populasi kelelawar, ya itu juga harus ekstra hati-hati. Biar bisa nggak, salah satu langkahnya apa dok?
Apakah pakai topi kah, baik. pakai masker kah? Nah itu nanti masuk kepada pencegahan ya. Misalnya nih Faiz hobi caving misalnya, Iya, susur gua. jujur gua, supaya saya nggak tertular gimana? Gunakan pelindung. APD boleh atau apapun yang mungkin kalau APD yang murah kalau kita kan mungkin mantol ya. Mantol. Ya. Kemudian pakai sepatu boot misalnya. Kemudian setelah keluar dari gua jangan lupa perilaku hidup bersih itu harus selalu dipraktekkan di mana-mana. Cuci tangan, kemudian baju yang mungkin tadi kita pakai di gua harus kita ganti misalnya, kemudian mandi, kemudian perlengkapan yang mungkin tercemar oleh kotoran dari dalam gua juga harus kita bersihkan. Kalau belum sempat dibersihkan kita isolasi pakai bungkus plastik yang rapat atau gimana. Itu salah satu cara pencegahan. Cuci tangan itu wajib. Cuci tangan pakai sabun ya. Sudah Jangan belajar cuma dari cuci pandemi tangan kemarin. Pandemi COVID artinya apa, memang kalau terutamanya itu kalau virus itu kan dia itu dinding selnya itu akan larut dengan deterjen. Sehingga kalau kita cuci tangan pakai deterjen, harapannya virusnya mati. Jadi itu yang juga kita lakukan kalau ada gigitan anjing misalnya, atau gigitan hewan yang potensial rabies, itu pasti dicuci dengan deterjen dulu. Kalau sabun aja nggak cukup, Dok? Intinya adalah yang mampu melarutkan lemak. Oke. Ya. Karena kan itu sabun lipid layer. Karena lipid layer itu anunya ya. Sabun cuci piring gitu ya? Ya, sabun cuci piring itu yang paling, kalau orang Jawa bilang paling jos. Karena minyak di penggorengan pun kan larut itu. Betul. Ya, jadi nanti juga dinding virus juga akan larut kalau kena itu. Oke. Kalau misalkan tadi kan sudah disebut, apa tadi? Saking banyaknya informasi saya ngurutnya agak susah. Kelelawar. Oh ya, tadi yang belum dijawab. Sebenarnya makan atau konsumsi daging kelelawar sebagai obat asma itu mitos aja atau gimana, Dok? Saya juga tidak tahu persis dan saya belum pernah menemukan bukti saintifiknya ya. Kami juga belum. Bahwa kelelawar itu bisa menyembuhkan asma. Siapa tahu habis ini saya cari-cari terus nemu, saya nggak tahu ya. Tetapi saya katakan bahwa saya belum terlalu yakin dengan itu. Seperti halnya daging tupai menyembuhkan penyakit diabetes misalnya. Daging tupai. Ya, daging tupai itu dipercaya katanya bisa menyembuhkan diabetes, sehingga banyak sekali terjadi perburuan tupai sehingga tupai itu populasinya menjadi semakin berkurang. Nah, untuk kelelawar ini saya selama belum ada bukti saintifik, saya kok ragu-ragu dengan pernyataan itu ya. Seandainya toh iya, mungkin kalau saya menderita asma juga akan mikir 2 kali kalau harus mengkonsumsi kelelawar. Ya. Karena bukan hanya mengganggu program pelestariannya, tetapi juga beresiko terhadap kesehatan kita. Kalau misalkan dimasaknya belum matang gitu ya, Dok, ya. Nah, itu nanti rentetannya kan panjang. Ya, dari yang sampai ke pasar, dari yang nangkep, akhirnya kan terjadi penangkapan besar-besaran. Dari penangkapan pindah ke pasar. Betul. Pasar interaksinya ratusan orang campur aduk jadi satu. Belum nanti yang masak ketika dibawa ke rumah. Iya toh, habis dari pasar dibawa ke rumah. Artinya yang tadinya mikroorganisme penyakit itu hanya ada di pasar, jadi pindah ke rumah. Yang tadinya cuma ada di alam pindah ke pasar. Kan begitu. Sehingga penyebaran itu semakin seperti bola salju. Snowball effect ya, Dok. Ya, makanya saya tidak menganjurkan untuk menggunakan terapi menggunakan satwa liar. Bukan karena saya itu aktivis yang bergerak dalam bidang konservasi satwa liar, tapi yang jelas itu tadi kita nggak pernah tahu status kesehatan satwa liarnya. Betul.
makan enak aja makan, tapi bisa saja nanti penyakit kan tidak harus muncul hari Pas itu. hari itu juga ya. Iya, jadi ada beberapa penyakit yang muncul itu setelah sekian tahun. Bahkan saya pernah membaca dulu rabies itu inkubasinya itu sampai 20 tahun. Sampai Artinya 20 tahun. ketika dia itu tergigit anjing tidak apa-apa, 20 tahun kemudian baru rabiesnya muncul. Saking jauhnya lokasi gigitannya dengan sistem saraf pusat. Wow. Makanya ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan merasa kalau hari ini saya berinteraksi dengan hewan, minggu depan saya sehat berarti nggak ada apa-apa. Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu inkubasi bisa memakan waktu yang lama, beda-beda begitu ya. Berbeda-beda ya. Oke, berarti yang perlu pendengar dan juga masyarakat pahami itu adalah misalkan mengkonsumsi daging kelelawar misalkan atau satwa liar itu rantainya itu tidak hanya di saat kita makan, Tidak hanya di atas meja. tapi sudah dari sebelum-sebelumnya, Betul. belakang-belakangnya itu. Betul. Oke. Dan sebenarnya kalau secara alami kan kelelawar itu juga mempunyai fungsi penting Fungsi di dalam ekologi secara gitu ya. ekologi ya. Jadi sebagai penyebar bibit, kemudian nyebar bibit, sebagai penyerbuk penyerbuk bunga. Iya, bunga, kemudian dia juga berpotensi untuk mengurangi hama-hama serangga yang lain, misalnya kan begitu. Jadi Nyamuk gitu dok atau kan ada kelelawar pemakan serangga, kita punya. Kita kelelawar penghisap darah nggak ada, tetapi kelelawar pemakan serangga ada. Nah itu kan di dalam tanda kutip ini sebenarnya punya fungsi positif untuk masyarakat sebenarnya, iya. Jadi ya kalau bisa sih kelelawar biar di habitatnya lah. Jangan dirusak habitatnya, jangan ditangkap, jangan diperjualbelikan karena seperti saya sampaikan tadi rantainya panjang. Kompleks ya dok ya. Tidak hanya di atas meja. Sebelum itu dia sudah melewati beberapa lokasi yang masing-masing lokasi itu berpotensi untuk terinfeksi. Jadi bahayanya cukup tinggi. Baik. Wow. Jadi kelelawar ini cukup apa ya? Mau dibilang misalkan dia menjadi kambing hitam si penyakit COVID kayak gitu. Terus ada kalau nggak salah sih, beberapa kami mencoba mencari-cari tentang informasi sewaktu pandemi ya. Itu ada yang menyebutkan beberapa 1-2 saja sih pemerintah daerah yang menganjurkan untuk eradikasi kelelawar sewaktu ada COVID itu. Nah, itu menurut Dok Heri gimana? Apakah langkah yang bagus kah atau enggak kayak gitu kan? Menjadi temuan maksudnya. Ya, buat saya pribadi sih itu kurang bijaksana ya. Kurang bijaksananya pertama secara saintifik bahwa bukti penularan COVID dari kelelawar itu belum ada. Bahwa ada kemiripan virus, iya. Tetapi virus yang COVID yang ada di manusia tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di kelelawar, ya. Sehingga penularan pastinya itu bagaimana dari kelelawar ke manusia belum ada bukti empiris tentang itu. Yang kedua, dengan eradikasi kelelawar kita akan sudah mengganggu ekosistem atau ekologi, keseimbangan? Nggak cuma ekosistem, ekologi secara keseluruhan itu akan terganggu. Karena kita tahu bahwa setiap spesies di dalam satu ekosistem itu punya fungsinya masing-masing. Termasuk biosfer yang merupakan bukan benda hidup ya. Iya. Lingkungan yang ada sekitarnya itu punya peran. Kalau di dalam satu ekosistem itu ada satu spesies yang punah, yang hilang gitu. Itu pasti akan ada ketidakseimbangan alami. Natural balancingnya akan terganggu. Begitu juga sebaliknya kalau ada spesies baru yang diperkenalkan, introduksi, itu juga akan sangat mengganggu. Nanti akan sampai pada keseimbangan alami lagi butuh waktu yang panjang. Pertama, yang kedua pasti ada spesies lain juga yang dipunahkan oleh kehadiran spesies yang baru ya. Nah,
dengan eradikasi kelelawar itu saya kira juga menjadi sesuatu yang mungkin kurang bijaksana kalau dilakukan, karena itu nanti akan mengganggu ekosistem secara keseluruhan. Ya. Iya. Itu kalau nggak salah di 2020. Tapi sepertinya setelah itu kami tidak menemukan lagi sih. Jadi semoga tidak dilakukan ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada, meskipun ya karena ya kita bagaimanapun juga Indonesia ini negara agraris yang tumbuhan bisa tumbuh di mana-mana dan pasti kelelawar ada. Iya. Hanya kita bisa mencegah bagaimana kita tidak menghindari supaya kita tidak tercemar apapun dari kelelawar. Ya tidak mengkonsumsi, tidak berburu, tidak memakan sisa buahnya. Kemudian kalau misalnya ada kelelawar di sekitar kita ya kita jaga kebersihan alat dapur misalnya. Kadang-kadang kita nggak sadar ketetesan urinnya, kelelawar masuk atau masuk ke rumah. Makanya kebersihan itu tidak hanya di badan tetapi juga alat-alat yang lain ya, karena perpindahan penyakit yang disebarkan oleh alat itu juga ternyata juga banyak. Banyak. Makanya kenapa penyebaran bakteri, virus, parasit apapun yang menyebabkan penyakit itu bisa lewat apa saja. Sehingga kita harus hati-hati, termasuk itu tadi bisa alat pertanian, alat peternakan, alat masak pun itu bisa tercemar, sehingga kita harus hati-hati memang. Iya. Apalagi kalau kita ikut-ikutan masak kelelawar, waduh. Oke, tadi kita sudah membahas nih tentang kelelawar. Ini kasihan nih yang monyet ekor panjang sepertinya kok dianaktrikan. Saya udah disebut dari awal kok nggak dibahas gitu. Oke, mungkin ini Dok. Ada rumor-rumor yang mengatakan monyet ekor panjang itu sudah tidak ada di hutan. Itu benar nggak Dok? Itu salah satu alasan mengapa IUCN itu CITES itu menempatkan monyet ekor panjang ke appendix 2 yang tadinya dari appendix 3. Kebetulan teman saya menjadi salah satu tim dari CITES untuk memutuskan itu. Saya tanya alasanmu apa? Dia seorang profesor dalam primatologi dari Seattle University. Saya tanya alasanmu apa? Kemudian argumentasi dia adalah monyet ekor panjang yang kalian lihat melimpah di lingkungan manusia itu sebenarnya adalah monyet yang dari dalam hutan keluar. Sehingga monyet yang di dalam hutan sudah tidak ada, kosong. Mereka semua keluar. Kesannya dia populasinya itu melimpah, tetapi sebenarnya di hutan kosong. Saya belum 100% setuju dengan argumentasi dia, karena apa? Monyet ekor panjang yang keluar dari habitatnya itu hanya yang ada di destinasi wisata. Tempat turis itu ya. Tempat-tempat turis. Karena apa ya? Karena itu kesalahan turis juga. Biasanya mereka untuk biar kelihatan dekat dengan satwa, monyetnya dipancing pakai makanan. Itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga di dalam benak si monyet itu dia punya opini bahwa manusia sumber pakan. Berarti merubah perilaku. Sehingga monyet berani ngerampas tasnya pengunjung. Wah, makanan nih gitu. Padahal alaminya monyet itu takut sama manusia. Yang di lingkungan yang masih murni, monyet kalau ada orang lari, takut. Tapi ketika dia sudah dipancing seperti itu, lama-lama dia menjadi terbiasa dengan kehadiran manusia. Nah itu sudah nggak alami lagi. Nah kita masih punya habitat monyet yang betul-betul masih alami. Artinya apa? Tidak semua monyet yang melimpah itu hanya ada di destinasi wisata. Saya yakin masih banyak kok. Monyet yang di dalam hutan itu masih banyak. Nah tadi nih ada disebutkan interaksi non alami atau ya interaksi secara umum antaranya manusia dengan si monyet ekor panjang ini. Di kelelawar tadi kan juga ada interaksi yang memungkinkan adanya penularan penyakit. Apakah itu juga
berlaku di interaksi antaranya manusia dengan monyet ekor panjang ini? Apakah lebih tinggi kemungkinan penularannya atau bagaimana dok? Atau sama saja? Iya, pada monyet ekor panjang itu justru lebih tinggi kalau saya. Meskipun dalam tanda petik mikroorganisme, artinya monyet ekor panjang sebagai reservoir itu tidak seberbahaya kelelawar. Ya sebenarnya sama-sama berbahaya ya. Kelelawar itu juga bisa lintas batas. Dia bisa terbang kemana-mana, dia bisa bawa lebih banyak mikroorganisme dibanding monyet ekor panjang. Tetapi interaksi secara langsung dengan monyet ekor panjang itu antara manusia dengan monyet ekor panjang nampaknya jauh lebih tinggi dibandingkan interaksi dengan kelelawar. Karena bisa sampai diajak foto. Nah, bersentuhan segala macam, dipancing pakai makanan, monyetnya datang ngambil dari tangan, kita bangga, padahal itu satu kesalahan besar. Ya toh. Bertukar. Saya sangat berbahagia ketika banyak pemerintah daerah yang melarang adanya atraksi topeng monyet. Kita tidak pernah tahu status kesehatan dari monyet yang diajak keliling tadi. Kita tahu konsumen yang paling banyak adalah balita. Ya toh? Dan di Indonesia ini balita kita itu masih di atas 80% itu yang menderita flek. Paru-paru anak. Paru-paru basah. Bukan paru-paru anak, TBC anak. Lah kalau dia harus nonton monyet ekor panjang yang atraksi topeng monyet, padahal konsumen terbanyak kan balita, anak-anak semua. Kadang-kadang monyetnya keliling bawa payung atau naik sepeda itu bisa disentuh-sentuh sama anak-anaknya. Itu kan sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi dengan adanya pelarangan atraksi topeng monyet oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia ini, itu satu langkah maju, satu langkah yang menggembirakan sebagai upaya memutus rantai penularan penyakit dari satwa liar ke manusia. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih dok, soal tadi sudah disebut topeng monyet nih. Kan selain tajuk topeng monyet itu ada juga yang orang-orang katakanlah influencer gitu yang memelihara satwa liar dengan alasan ini saya adopsi, kan saya temu di alam liar begitu, kasihan, ya udah saya pelihara aja, kan saya juga bisa memelihara kayak gitu. Nah, itu gimana dok? Satwa liar itu meskipun dipelihara manusia, dia tidak pernah kehilangan sifat liarnya. Jadi dia tetap berbahaya. Berarti untuk misalkan ada orang yang memelihara satwa dengan dalih adopsi, dengan alasan adopsi karena atau menyelamatkan gitu ya, kita sudah punya Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kita banyak sekali lembaga-lembaga penyelamatan satwa liar. Kita bisa serahkan ke mereka kok. Mereka punya keahlian untuk merawat itu. Ada fasilitasnya juga. Ada fasilitasnya, kemudian dan mereka lebih tahu bagaimana memperlakukan satwa liar itu. Kalau kita kan stereotipenya kan perlakuan kepada sesama manusia. Jadi hewan pun kita perlakukan seperti manusia, padahal itu tidak benar. Tidak tepat gitu. Iya, tidak tepat. Jadi apapun, tidak hanya bahaya dari satwa liarnya, serangan langsungnya, tetapi juga itu tadi penyakit yang tersimpan di dalam tubuh satwa liar itu yang mungkin sewaktu-waktu bisa menular ke manusia. Kita. Iya. Jadi ya itulah artinya apapun bentuknya satwa itu selalu punya potensi yang berbahaya untuk manusia. Iya, oke. Tadi kita berarti sudah belajar tentang atau ngobrol tentang kelelawar dan juga monyet ekor panjang yang memang seharusnya ada di habitatnya, di alamnya kayak gitu. Nah, ada timbul pertanyaan nih dok, kalau misalkan satwa-satwa tersebut itu dibiarkan di alam, berarti kan mereka berkembang biak segala macam itu, apakah nanti tidak overpopulasi dan akhirnya tetap datang ke manusia? Itu tergantung pada
ada carrying capacity dari habitatnya. Carrying capacity. Carrying capacity adalah daya dukung lingkungan terhadap jumlah satwa liar yang bisa didukung di situ. Ketika alam itu masih alami, itu ada seleksi alam yang membuat populasi ini stabil. Oke. Ada kontrolnya. Ya, kontrol. karena mereka sudah punya fungsi masing-masing. Punya ekor panjang misalnya di alam yang liar ada predator kok, ular misalnya, atau harimau, macan beruang madu atau macan kumbang misalnya, kan ada predatornya. Itu kan saling menjaga populasi. Ketika dia keseimbangan alaminya itu bagus, ini saling menjaga. Jadi masing-masing spesies punya fungsinya masing-masing. Kecuali kalau sudah ada intervensi manusia, ada deforestasi, ada konversi lahan segala macam yang menyebabkan habitat itu berkurang. Ya sudah, kalau sudah habitatnya berkurang itu kan kerusakan yang sifatnya sudah ekologis ya. Ekologi itu nanti rantai akan panjang. Karena di dalam satu ekologi kan ada spesies, ada populasi, ada ekosistem, ada habitat, ada biosfer. Semua itu kan saling berhubungan. Iya. Dan kembalinya ke status seimbang secara alaminya itu juga lama ya dok ya gitu. Jadi misalkan deforestasinya atau deforestasinya sekarang kayak gitu, mungkin dampaknya bukan sekarang tapi beberapa tahun ke depan gitu ya dok. Jadi satu contoh hutan sekunder. Hutan sekunder itu biasanya hutan yang pernah digunakan untuk pemanfaatan hutan kemudian ditinggalkan. Dalam sekian tahun dia jadi hutan sekunder. Itu untuk kembali ke primer paling nggak butuh waktu 40 tahun. Wah, lama sekali. Lama, makanya itu ngerusak hutan sehari, mengembalikannya itu bisa berpuluh-puluh tahun. Ya. Berarti memang sebaiknya dibiarkan saja hidup di alam gitu ya dok? Iya sebaiknya. Jadi untuk apanya supaya hewan ini bisa hidup dengan baik, kemudian kita juga bisa hidup dengan nyaman itu mulai jangan merusak habitat. Itu kunci pertama. Jangan merusak habitat. Iya. Hewan apapun kalau habitatnya rusak pasti dia akan serangannya baik langsung maupun tidak langsung itu pasti ke manusia. Karena kan kita yang rusak. Jadi yang kita sadari manusia adalah predator utama di dunia ini. Yang tidak bisa dilawan, tidak bisa dikendalikan. Jadi harus kita sendiri yang menjaga. Pelestarian habitat, kemudian perburuan satwa liar, kemudian perdagangan ilegal satwa liar dalam segala bentuknya. Itu kalau bisa dihindari supaya apa? Supaya tadi penularan penyakit itu bisa kita minimalisir kita betul. Karena lebih dari 60% penyakit zoonotik itu disebabkan oleh satwa liar memang. Dari satwa liar itu ya dok ya. Gitu. Oke. Sepertinya sudah kita bahas semua nih dok kayaknya. Oh mungkin ada satu aspek lagi nih dok, kan tidak bisa dipungkiri bahwa ada lagi berarti ada dua. Yang pertama dulu mungkin dok, dari interaksi manusia dengan satwa liar itu pasti kan tidak semuanya bisa dibilang positif, tapi ada juga interaksi yang negatif yang menimbulkan konflik. Sebagai contoh, di Kulon Progo itu sewaktu kami berdiskusi dengan dukuh yang ada di sana, itu disampaikan bahwa di sana itu ada populasi monyet ekor panjang di hutan, tapi sudah mulai masuk mendekati manusia, perkampungan, ngambil buah, ngambil hasil kebun, itu kan berarti menimbulkan konflik gitu nggak dok? Iya. Dan itu kan tidak bisa kita pungkiri bahwa itu terjadi, dan kita juga tidak mungkin untuk eradikasi si satwa liarnya itu. Nah, langkah yang paling baik itu seperti apa dok? Iya. Mitigasi konflik. Betul.
Jadi mitigasi konflik itu sebenarnya tergantung dari konfliknya sendiri. Konflik manusia dengan monyet ekor panjang itu dari sejauh penelitian yang saya lakukan itu ada paling tidak ada 3. Jadi antara monyet dengan penduduk, monyet dengan petani, ya, kemudian monyet dengan pengunjung di area wisata tersebut. Yang dia itu menjadikan monyet ekor panjang sebagai ikonnya. 3. Ada 3. Tapi kalau mau kita tambahi lagi 1, monyet ekor panjang dengan pedagang tradisional yang ada di lingkungan wisata. Nah, ini masing-masing ini mitigasinya berbeda-beda. Kita tidak bisa melakukan mitigasi dengan cara yang sama untuk kasus yang berbeda. Misalnya konflik antara monyet ekor panjang dengan petani. Tidak bisa kita selesaikan dengan cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan konflik antara monyet ekor panjang dengan pedagang tradisional. Karena beda, pasti pertimbangannya gitu ya, Dok ya. Permasalahannya beda. Tetapi dari semuanya ini sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam tanda petik kalau misalnya habitatnya masih ada. Contoh paling dekat adalah Kaliurang. Habitatnya masih bagus kok. Kalau untuk monyet ekor panjang dia masih bagus. Kita harus bisa merubah lagi perilaku si monyet ekor panjang ini supaya dia tidak kelayapan minta makan ke pengunjung. Caranya gimana? Jangan memberi makan monyet. Jangan memancing begitu. Jangan memancing. Nah, kalau monyet itu tidak dapat makanan dari pengunjung, dia juga nggak akan turun kok. Kalau kembali lagi ke kasus yang di Kulon Progo tadi, kalau misalkan nih saya disuruh atau diminta untuk ke sana mitigasi. Terus, iya, bukan untuk ngecek gitu. Kenapa sih kira-kira kok si kelelawar lagi? Kenapa sih kira-kira MEP ini monyet ekor panjang ngambil makanan di sekitaran manusia? Apakah karena di dalam hutannya kurang makanan atau habitatnya rusakkah gitu, Dok? Begini, ada beberapa kemungkinan sebenarnya. Bisa karena habitatnya rusak. Yang kedua bisa juga karena palatability dari monyet ekor panjang. Monyet ekor panjang itu dia juga merasakan enak. Ketika dia menemukan makanan manusia, dia juga bisa merasakan itu lebih enak daripada daun-daunan dan buah-buahan di hutan. Oke. Sehingga kalau Mas Faiz lihat itu di Kaliurang, monyet-monyet itu dikasih buah sama makan sisa fried chicken, dia pilih fried chicken. Micin ya. Itu micin. Yang kedua, mungkin beberapa kali kalau ikut pengamatan di Kaliurang, ketika satu ekor monyet itu bisa ngerampas Fanta atau Sprite atau Coca-Cola, percaya atau tidak, satu botol habis satu ekor monyet cuma. Yang kita sendiri kadang-kadang untuk minum satu botol sekaligus nggak habis. Iya. Saya juga nggak bisa. Itu satu monyet itu habis yang 600 cc itu. Artinya apa? Kembung, Dok. Karena palatabilitasnya itu dia itu ternyata lebih suka dengan konsumsi manusia dibandingkan yang ada di hutan. Itu sebabnya kenapa mereka mendekati ke manusia, baik di pemukiman maupun di daerah-daerah wisata. Itu lebih karena itu. Jadi tuntutan rasa itu tadi membuat mereka itu. Nah, untuk kasus di Kulon Progo kan konfliknya dengan petani. Iya. Mitigasinya gimana? Ya kita kalau mau ngasih kerugian ke petani dengan bayari tanaman yang rusak kan juga nggak mungkin. Iya. Nah, salah satunya apa? Coba budidaya tanaman yang tidak disukai oleh monyet. Kayak jadi pagar gitu ya, Dok ya? Ya bukan sekedar pagar, tapi dia nggak mau ganggu. Nah itu nanti mungkin bisa diskusi dengan teman-teman dari pertanian, kira-kira yang nggak disukai sama monyet apa. Yang saya tahu misalnya contohnya cabai misalnya. Kalau udah cabai ya monyet udah nggak ganggu. Dia nggak suka cabai, beda dengan kita. Dia nggak suka cabai. Jadi itu salah satu cara bagaimana untuk menghindari serangan itu ya budidayakan tanaman yang tidak disukai oleh monyet.
Di Palian lucu lagi. Petani Kenapa di itu? Palian itu kalau nanam jagung nggak pernah tumbuh. Kenapa? Jam 4, jam 5 petani selesai nabur benih jagung. Iya. Petani pulang, monyet turun, digali jagungnya dimakan. Sehingga jagungnya nggak pernah tumbuh. Itu yang terjadi di Palian. Jadi memang tapi kenapa begitu? Di Tepus itu kan sudah ada Taman Marga Satwa. Iya. Ditanami ada buah serikaya. Srikaya. Terus ada jambu. Itu sebenarnya kan oleh teman-teman dari kehutanan untuk menyediakan pakan untuk monyet ekor panjangnya. Tapi Daunnya dipanen petani untuk makan ternak. Buahnya dipanen orang dijual di pinggir jalan. Lah monyetnya kebagian apa? jadi kebagian. Akhirnya kan keluar menyerang ke perkebunan manusia termasuk ke lahan jagung itu. berarti memang perlu dipahami, tidak hanya Community education itu sangat penting. Kemudian kesadaran masyarakat itu juga harus ditingkatkan. Jadi ya itu beberapa hal yang bisa kita jadikan perhatian lah, bagaimana kita membantu untuk mengurangi penyebaran penyakit sekaligus bagaimana kita juga bisa melestarikan satwa liar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Dan tentu itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja ya dok. Oh tidak bisa, itu harus lintas sektoral. Betul. Dari Lintas One Health sektoral dan itu misalkan. perlu upaya bersama, perlu semangat gotong royong. Iya. Baik dari akademisi, peneliti, Betul. masyarakat. Karena kalau kita hanya berharap pada masyarakat lokal, mereka memikirkan hidupnya sendiri saja sudah berat. Iya betul. Kalau harus dibebani dengan mitigasi konflik seperti itu jelas nggak mungkin. Ya. Jadi ya banyak yang bisa kita bahas sebenarnya terkait dengan satwa liar, penyakitnya, bagaimana menghindari pencegahannya segala macam itu. Iya. Satu lagi dok. Tadi kan sudah di monyet ekor panjang. Nah, kita coba balik sedikit sebentar saja ke kelelawar sebelum kita tutup. Itu misalkan nih konsumsi kelelawar itu menjadi sebuah budaya. Misalkan di Yogyakarta itu dianggap sebagai makanan eksotik atau makanan untuk obat. Itu pendekatannya gimana ya dok ya? Apakah kan kita tidak mungkin serta-merta nggak boleh kayak gitu. Tapi harus ada pendekatan khusus, misalkan apa yang bisa dilakukan oleh yang berburu atau nanti perburuan itu diatur oleh siapa begitu dok mungkin. Ya, itu yang punya kewenangan sebenarnya kan pemerintah daerah setempat ya. Pemerintah daerah mungkin nanti bisa menggandeng Depkes, bisa menggandeng teman-teman dari LSM yang bergerak di dalam bidang pelestarian hewan, kemudian juga bisa menggandeng dinas pariwisata misalnya. Nanti kita sama-sama mengerucutkan tujuan yang sama bahwa kita ingin menghapus kuliner yang melibatkan satwa liar misalnya. Nah, di satu sisi dari atas ada gerakan, dari bawah juga harus ada gerakan. Gerakannya apa? Itu tadi yang saya sampaikan, selain pendidikan masyarakat, pemberdayaan masyarakatnya, itu juga penyadaran masyarakatnya bahwa yang mereka lakukan itu meskipun memberikan nafkah kepada keluarganya, tetapi itu bisa memberikan dampak negatif pada orang lain. Iya. Nah, tentu saja dari sisi Pemda harus ada gimana nih caranya supaya dia itu tetap bisa makan. Iya. Kan harus ada alternatif pengganti. Betul. Nah, itu yang harus kita juga memikirkan. Karena nggak mungkin kalau dia sejak dulu itu memang taunya itu jualan kelelawar, tahu-tahu suruh berhenti jebret gitu ya. Kamu jangan jualan kelelawar, jualan jagung bakar aja misalnya. Belum tentu bisa juga gitu loh. Harus ada pembinaan, harus ada pendidikan, harus ada penyadaran sehingga nanti secara sadar dia harus
banting setir misalnya mencari penghidupan yang lain. Bukan tidak mungkin nyatanya yang punya topeng monyet juga sekarang harus cari penghidupan dari yang lain toh, karena topeng monyetnya dilarang. Apa betul. Mereka akhirnya mati? Enggak toh. Survive karena apa? Akhirnya harus ganti mata pencarian, profesi. Iya, ganti profesi. Saya kira sebenarnya itu tergantung dari niat kita masing-masing lah, bagaimana untuk bisa menyelesaikan ini. Oke, wah. Jadi saya kira begitu. Oke, sepertinya bahasan kita hari ini sudah cukup ya dok ya. Ini mungkin ya lumayan lah. Ya. Lumayan. Sebenarnya bukan cukup ya karena masih banyak yang bisa diobrolin ya. Karena juga banyak satwa liar lain yang juga harus jadi perhatian juga. Betul. Ya berhubung ini satu episode saja, nanti mungkin bisa disambung ke episode yang lain. Jadi semoga bisa ada kesempatan selanjutnya ya dok ya. Amin. Dengan senang hati kalau ada kesempatan yang lain. Siap. Ya. Nah, gimana Sobat One Health? Barusan ini kita sudah berdiskusi atau ngobrol-ngobrol dengan Dr. Heri sebagai pakar wildlife dari FKH UGM tentang kelelawar dan juga monyet ekor panjang. Tentunya dari topik pada hari ini atau episode kali ini itu membahas tentang signifikansi monyet ekor panjang dan juga kelelawar bagi kesehatan manusia. Yang ternyata kita belajar dari episode ini bahwa perburuan, kemudian konservasi habitat dan juga kesehatan manusia itu berhubungan satu sama lain. Dan misalkan ada yang tidak seimbang, ada yang hilang satu atau ketambahan, itu nanti akan merubah semua keseimbangan. Gimana? Menarik kan? Inilah datangnya One Health untuk memahami hubungan-hubungan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan juga kesehatan lingkungan. Begitu. Dok, mungkin itu untuk kesempatan pada kali ini. Sebelum saya tutup, ada 1-2 pesan untuk teman-teman pendengar Sobat One Health. Episode ini akan memiliki kuesioner yang kami harap teman-teman pendengar atau penyimak bisa mengisi, bisa diisi di link di bawah atau misalkan ada QR, nanti tolong tim editor itu untuk diisi agar nanti bisa untuk evaluasi dan juga bahan pembelajaran. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan dari teman-teman pendengar untuk bisa dibahas di kesempatan selanjutnya. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Heri. Sama-sama dengan senang hati. Sudah hadir. Salam sehat semuanya. Salam untuk sehat. pemirsa juga. Oke, mari kita tutup. Saya Faiz Mahfud sebagai host pada kesempatan ini. Undur diri. Terima kasih sudah menyimak dan juga mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Salam One Health. Salam One Health. Gimana dok? Ya. Salam One Health. Sehat selalu.